Suara misterius menegaskan bahwa tidak ada yang berhak memerintah ruangan ini. Bahkan ia melawan Satella agar sesi tayangan bisa terjadi. Reinhardt menatap tajam menyebut Roswell pengkhianat, tetapi suara misterius menegurnya. Ia mengingatkan bahwa kakek Reinhardt juga melayani wanita yang ingin mengakhiri perjanjian dengan naga, dan itu pun termasuk pengkhianatan. Suara misterius meminta semua orang menonton saja, karena naga bukanlah malaikat. Julius berteriak bahwa Roswell harus membayar ini, tetapi Anastasia menahannya. Felt puas pada Reinhardt, lalu berkata ia hanya ingin Roswell dihajar. Ras bertanya alasan Roswell, tetapi Roswell hanya tersenyum dan berkata itu bukan urusan mereka. Semua orang memilih membiarkannya karena Roswell terlalu menyeramkan dan mencurigakan. Felix menggumam bahwa Emilia tidak boleh menang. Pikiran itu juga muncul di benak Julius dan Reinhardt. Mereka menyadari untuk menghentikan Roswell, mereka harus menjatuhkan camp yang ia lindungi. Itu berarti mereka harus melawan Subaru. Hal ini membuat Reinhardt tenggelam dalam keputusasaan. Julius hanya menatap layar dengan pandangan kekalahan. Layar pun berganti ke Subaru dan Emilia di luar mansion. Emilia menegur Subaru yang terus terluka. Sementara Subaru menjawab, dunia ini kejam dan meminta dimanjakan oleh Emilia. Emilia menekankan akan jadi bahaya jika Roswell tidak kembali. Tetapi Subaru berterima kasih karena ia merasa diselamatkan lagi. Subaru lalu mengajak Emilia berkencan, menjelaskan ingin berbagi kenangan bersama. Emilia akhirnya setuju, tersenyum penuh rasa terima kasih. Subaru bersorak gembira, menjelaskan EMT sebagai singkatan Emiliatan, malaikat utama, dan mereka pun tertawa bersama. Layar teater selesai, Emilia mengusap air mata, merasa segar kembali. Mimi dan Keras mengeluh lelah. Okto penasaran dengan arc berikutnya. Suara misterius muncul lagi, mengucapkan selamat atas selesainya arc ini. Puluhan pintu teater terbuka, masing-masing berisi kamar mandi, kamar tidur, makanan, dan air. Suara misterius menyuruh mereka beristirahat, menegaskan Subaru tidak akan bangun sampai melewati arc ketiga. Penonton pun tidak punya pilihan selain menuruti perintah itu. Esoknya, Subaru berlumuran darah. Napasnya berat, namun tetap tersenyum pada Emilia. Emilia panik, menggenggam tangannya, dan terasa terlalu panas. Wajah Subaru penuh memar, tapi senyumannya tetap menenangkan. Ia bercanda, ingin membantu misi lain, membuat Emilia tertawa getir. Emilia memintanya beristirahat, sementara genggaman Subaru makin melemah. Emilia menegur gaunnya yang penuh darah, dan Subaru meminta maaf dengan nada mesum. Emilia menangis meski tertawa sama leluconnya, tapi air matanya terus berjatuhan di kulit Subaru yang pucat. Subaru menegaskan Emilia tidak boleh menyalahkan diri, meski Emilia merasa ia sekarat karena dirinya. Subaru meminta Emilia tidak menangis untuknya, lalu berkata, aku sekarat lagi, tolong doakan agar aku berhasil lain kali. Lalu Emilia berulang kali menyaksikan Subaru mati di pangkuannya. Merasa situasi ini terus berulang, ia menemukan hiburan dalam pesan terakhir Subaru meski itu meninggalkannya sendirian. Lalu tiba-tiba gelombang bayangan Satella datang, menghapus istana, darah, dan tubuh Subaru. Satella meludahi Emilia, menyebutnya pengecut egois, lalu menarik ingatannya. Emilia tidak berdaya, penuh kebencian dan dendam, merasa ia pantas sendirian. Setelah itu, Emilia membuka mata di kamarnya sendiri, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Ia pun menangis dan berbisik, ini tidak adil. Ia meringkuk di spray dengan basah air mata, berharap hukumannya berakhir. Meski mimpi buruk berulang, ia masih ingin mendengar suara Subaru. Lalu Beatrice mengintip dari balik pintu teater, bertanya apakah rekannya tidur nyenyak. Emilia menjawab tidak, karena mimpi buruk terus menghantuinya. Beatrice mengaku juga mimpi buruk setelah dipaksa melihat rasa malunya. Ia menoleh ke Emilia dan berkata, kamu juga menyalahkan dirimu sendiri ya. Emilia hanya menggeleng pelan, kembali menatap ruangan teater yang gelap. Emilia merasa dirinya alasan Subaru menderita, karena ia tidak bisa membantu akibat kekuatan rahasia Subaru. Ia gemetar, penuh rasa bersalah, menyesali bahwa Subaru berulang kali mati sendirian demi menyelamatkannya. Emilia menangis, menyebut Subaru bodoh karena tetap menyelamatkan semua orang meski penuh rasa sakit. Ia mengaku egois, ingin Subaru tetap bersamanya dan mencintainya lebih lagi. Beatrice menyebut Emilia seperti anak-anak, namun bingung melihat tekadnya. Emilia menegaskan ia ingin tahu lebih banyak tentang penderitaan Subaru, karena tak seorang pun pantas menanggungnya sendirian. Beatrice berkata, Emilia harus melawan rasa cemburunya, sementara Emilia menjawab ia rela mati demi Subaru. Beatrice menambahkan Subaru akan mengikuti, dan menegaskan cinta saja tidak cukup untuk menghapus rasa sakitnya. Beatrice menatap Emilia dengan mata berkaca-kaca, mempertanyakan
menanyakan apakah Emilia benar-benar bisa mengambil rasa sakit itu darinya. Ia mengingatkan bahwa Subaru mungkin sudah mati berkali-kali, termasuk saat pemburu paus dan masalah santuari. Beatrice sendiri merasa bersalah, menangis karena ingin membantu Subaru melewati penderitaan itu. Ia mengaku Subaru juga miliknya, dan seharusnya ia yang mendampinginya. Emilia berlutut memeluk Beatrice, menegaskan bahwa mereka menghormati privasi Subaru, meski tak bisa berbuat lebih. Beatrice berbisik bahwa Emilia tidak mengerti, lalu ia menghindari tatapannya. Emilia curiga, mendekat untuk menatap Beatrice dengan jelas, menyadari ada nada gelap yang disembunyikan. Emilia menuntut Beatrice mengungkap apa yang ia ketahui. Beatrice menolak, mengaku Subaru membuatnya berjanji untuk tidak menceritakan. Emilia memeluk Beatrice, menenangkan roh kecil itu yang menangis karena tidak mampu membantu Subaru. Dari tangisan Beatrice, Emilia menyadari Subaru sedang melakukan sesuatu yang sangat bodoh dan menanggung penderitaan sendirian. Di sisi lain, Reinhard merasa bersalah karena tidak menyadari